Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu-Ibu KPM kita akan mencoba kemudian simulasi atau praktek tentang pencegahan stunting, penanganan stunting dan pencegahan stunting. Yang ini adalah merupakan tugas akhir dari video diklat untuk kemudian peserta diklat SDM Kesos pendamping PKH yang akan kita adakan ini. Nah, untuk ini maka kami pendamping Kesos berkewajiban untuk memberikan simulasi kepada ibu-ibu semua yang ada di sini. Mana sehat Bu? Sehat, alhamdulillah, sehat semua. Dan ini modul kali ini kita akan memsimulasikan bagaimana pencegahan dan penanganan stunting untuk ibu-ibu, dan kalau ada nanti anak-anak KPM kita atau anak-anak kita di rumah yang kemudian mengalami stunting. Tapi sebelumnya ibu-ibu saya tanyakan, kalau saya bilang no stunting, yes. Jadi kita mulai Bu ya. No stunting. Yes. Oke. Jadi stunting ini penanganannya pertama, ibu-ibu kita pelajari dulu bahwa stunting itu adalah suatu kemudian yang terjadi kepada anak dari mulai dia usia 0 sampai 6 bulan ataupun dari 6 bulan sampai kemudian usia dia kemudian sekitar 1000 hari, itu bisa dia mengalami stunting. Itu bahkan dimulai sejak si ibu itu dalam si anak itu dalam kandungan. Nah, untuk itu salah satunya kita tandai kalau anak-anak itu kena stunting adalah biasanya disebabkan pertama karena ketidakcukupan gizi yang kemudian diterima oleh ibu dan anak yang ada di kandungan sampai dia nanti menjadi anak-anak lahir menjadi anak balita. Nah, untuk itu maka stunting itu adalah bisa diartikan yang lebih sederhananya yaitu pertumbuhan anak itu baik tinggi badannya, berat badannya tidak sama dengan usia anak-anak yang lain. Nah, jadi itu orang stunting itu biasanya ciri-cirinya adalah berat badannya rendah, kemudian gizinya buruk atau kesehatannya itu asupan gizinya kurang, bisa dia pendek, bisa dia si anak itu ada lahir tidak normal karena berat badannya itu rendah. Nah, itu kira-kira yang lebih mudah kita pahami. Kemudian di simulasi kali ini bagaimana peran kita sebagai ibu di dalam rumah tangga sebagai KPM PKH. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa anak kita yang ada di kandungan dan anak yang sudah lahir agar terhindar dari stunting. Penanganannya bagaimana ibu-ibu? Pertama, kita simulasi di sini, kita pastikan dulu bahwa anak-anak stunting itu, anak-anak kita agar terhindar dari stunting adalah tugas bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah sebagai orang tua adalah kita harus memastikan kesehatan kita sebagai ibu dan kesehatan keluarga dan juga kesehatan bayi yang ada di dalam kandungan. Nah, itu wajib kita pastikan dulu. Bagaimana cara memastikannya Bu? Yaitu dengan memastikan asupan makanan gizi yang kemudian kita makan setiap hari. Dari mana sumbernya ibu-ibu? Sumbernya dari berbagai makanan yang ada di sekitar kita yang menjadi bahan asupan makanan kita. Bisa itu sagu, bisa itu dari nasi, itu bersifat protein, karbonhidrat, dia berbentuk karbohidrat. Karbohidrat itu dari nasi, dari jagung, dari sagu, bisa juga dari ubi-ubian. Nah, itu wajib kita makan. Yang kita makan setiap hari itu yang dari padi, dari ladang sawah kita, dari ubi-ubi dari kebun kita, itu bisa menjadi sumber karbohidrat. Yang kedua adalah memastikan bahwa selain makanan bergizi itu adalah juga kita selain karbohidrat tadi, ibu-ibu juga harus kita banyak memakan
ikan atau protein. Nah, protein bukankah kita di Kepulauan Simelu ini bahwa dekat dengan laut. Maka kita banyak memakan ikan. Dari mana ikan itu? Ikan dari laut boleh, ikan kemudian lele yang ada di kolam rumah dekat rumah kita boleh. Itu sumber protein. Bisa telur, bisa kemudian ikan tawar, lele misalnya, atau mujair. Nah, itu sesuai dengan ini. Ataupun kalau kita di daerah kepulauan ini banyak ikan-ikan yang kemudian ditangkap dari laut. Nah, bisa ikan cembung, bisa ikan kemudian pari, bisa ikan kemudian eh, gabui kalau bahasa gampungnya, bahasa kitanya. Jadi sebenarnya ibu-ibu di sini kita mudah mendapatkan itu. Kemudian yang ketiga, di dalam simulasi ini dan nanti anak ibu-ibu juga harus memastikan anak itu harus kita stimulasi sejak dia dari kandungan. Itu stimulasinya dari nol, misalnya bulan di kandungan kita itu, atau ibu-ibu itu kalau dalam keadaan hamil, maka memastikan menstimulasi selain makanan yang bergizi itu tadi, harus ibu-ibu itu memberikan perhatian, dan bapak-bapak harus juga memberikan perhatian lebih kepada janin yang ada di kandungan itu sebagai cabang bayi nantinya akan lahir. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah agar anak ini tidak stunting, yaitu memberikan stimulus atau stimulasi kepada anak yang ada di dalam kandungan sampai dia nanti lahir. Setelah lahir dia usianya sampai 1000 hari itu wajib kita berikan simulasi-simulasi atau stimulasi-stimulasi yang benarnya, yaitu dengan cara kemudian pertama adalah kalau anak itu masih di dalam kandungan dari usia 1 bulan sampai 6 bulan misalnya, kalau di dalam diri kita ini, di dalam kemudian kampung kita ini, yaitu pertama selain makanan tadi itu menstimulasi anak itu adalah dengan memberikan perhatian kepada ibu dan bayinya, yaitu dengan kita motivasi dia, kita support dia agar makanannya bergizi dan psikologinya tidak stres. Kemudian selain itu bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus memberikan stimulasi di dalam rahim itu. Apabila ibu KPM itu sedang hamil, maka bapak-bapak dan seluruh anggota keluarga memberikan support agar si ibu hamil dan bayi yang ada di kandungan itu tidak stres. Nah, itu salah satu cara-cara yang kita stimulasi, bisa dengan memberikan kemudian elusan kasih sayang gitu, atau dengan menyentuh di kemudian di perut ibu hamil itu, mengajak berbicara untuk kemudian melatih si anak ini agar dia bisa mendengar di dalam perut itu. Kemudian bisa juga dengan menyentuh perut itu, bisa mendengarkan kemudian bacaan-bacaan yang positif atau lagu-lagu yang islami, contohnya mengaji, salawat dan sebagainya. Nah, dari situ adalah salah satu dukungan yang harus kita berikan kepada janin atau bayi yang ada di kandungan itu agar dia terhindar dari stunting. Selain itu, yang paling juga penting adalah si ibu sendiri wajib kemudian mengkondisikan dirinya agar bayinya tetap sehat dalam sana, karena ibu itu juga jangan sampai ada yang stres karena banyak memikirkan. Nah, jadi itu ibu-ibu dan bapak-bapak KPM PKH yang berhadir pada hari ini. Kemudian saya sebagai pendamping PKH atau SDM Kemensos juga selalu memotivasi dan mendampingi. Setiap bulan kita sudah ada pertemuan yang namanya P2K2. Kita latih bagaimana anak-anak KPM ini sehat, kuat, sukses, dan tidak sakit, dan bahkan terhindar dari stunting ini. Itu salah satu langkah-langkah. Bapak Ibu udah mengerti semua atau paham sebelum kita memulai simulasinya. Nah, selanjutnya simulasi selanjutnya setelah tadi itu penjelasan sedikit, juga simulasi selanjutnya kalau anak itu sudah lahir, yaitu ibu sudah melahirkan anaknya, maka adalah si bayi ini adalah pada usia dia lahir, pertama adalah wajib memberikan
yang namanya ASI eksklusif. Yaitu ASI eksklusif itu si anak yang baru lahir itu wajib kemudian kita tetein dia kalau bahasa kemudian daerahnya. Metoto ibu-ibu. Nah, kita kasih dia kemudian air susu ibu pertama itu agak warnanya, meskipun warnanya agak keruh atau kuning, itu adalah merupakan antioksidan atau anti kekebalan tubuh, antibodi bagi si anak itu tadi. Jadi wajib setelah sekitar 1 atau 20 menit setelah lahir itu, sebaiknya sampai 1 jam setelah dia lahir paling telat kalau bisa, ada ibu-ibu wajib untuk kemudian memberikan dia kemudian susu ibu yang eksklusif. Jadi itu ASI eksklusif kepada anak itu hingga dia dari 0 bulan hingga sampai 6 bulan. Juga jangan kita kasih makanan yang di luar itu, juga dia tetap dikasih dia ASI, air susu ibu. Nah, ibu-ibu ini, jadi kalau kami bapak-bapak kurang begitu tahu, tapi ibu-ibu lah yang harus itu benar-benar berperan. Bapak-bapak kewajibannya mengingatkan kepada ibu-ibu itu agar dia terhindar anak kita dari stunting, adalah caranya distimulasikan bahwa dia wajib meminum air susu ibu atau ASI. Paham ibu-ibu ya? Kita praktekkan nanti kalau ada anak kita. Alhamdulillah di sini semuanya ibu-ibu memberikan ASI kepada anaknya bahkan sampai 2 tahun. Baru diputuskan ASI itu. Karena anak bayi itu sebaiknya dia wajib haknya adalah menerima ASI dari ibunya, dan ibu ini harus tetap menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, dengan memperhatikan dirinya yang sehat. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini wajib sehat agar si anak ini juga ikut sehat, karena si ibu ini apa yang dia makan itulah yang menghasilkan ASI, sehingga si anak kita ini akan sehat kalau ASInya atau ibunya sehat. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, di dalam video simulasi ini nanti kita akan langsung mempraktekkan bagaimana ibu-ibu kemudian kalau usia si anak ini kemudian sudah 2 tahun atau dari 0 bulan sampai kemudian 6 bulan, 7 bulan sudah bisa memberikan makanan pendamping ASI. Nah, itu juga perlu. Karena mungkin biasanya kalau kita di kampung-kampung ini atau di desa-desa ini, selama 2 tahun itu si anak itu kan sudah mulai tumbuh. Nah, sudah mulai tumbuh, agak sedikit-sedikit besar, dari mulai merangkak, kemudian bahkan bisa berjalan pada usia 2 tahun itu. Maka juga ibu-ibu atau bapak-bapak dan juga bapak-bapak bekerja sama memberikan stimulasi terus, di samping menambahkan ASI tadi itu dengan makanan pendamping ASI. Dari mana kita dapatkan makanan pendamping ASI itu? Yaitu dari kemudian bahan makanan pokok yang bergizi tadi di rumah kita kemudian campur atau kita bubur atau kita racik, kita buat sendiri dari nasi yang agak lembut itu, mungkin kita giling, kita berbentuk bubur agar dia sanggup si bayi kita itu kemudian memakannya agar nggak terlalu keras, dan bisa dengan dicampur dengan sayur-sayuran dan sedikit garam. Nah, jangan dikasih kemudian penyedap rasa. Jadi itu prakteknya, dan ini di P2K2 sudah sering kita praktekkan. Bahkan dari pemerintah Kabupaten Simelu sudah turun dari kemudian Dinas Kesehatan 3 bulan terakhir ini untuk memberikan sosialisasi bahwa pencegahan stunting itu salah satunya adalah memastikan makanan yang bergizi bagi ibu dan balita. Jadi dari Ibu Bidan di Puskesmas sudah juga memberikan simulasi-simulasi yang kemudian kemarin juga ada yang kemudian langsung turun dan mempraktekkan kepada ibu-ibu KPM yang masuk juga di situ di kader posyandu. Kemudian yang terakhir di video ini juga, setelah si anak itu lahir, berarti setelah usianya 6 bulan kemudian sampai 2 tahun itu,
juga tetap kita stimulasikan agar si anak ini tetap dalam keadaan sehat, yaitu dengan cara si anak ini adalah kita ajak dia kemudian kemudian menghafal nama-nama hari, kita dampingi. Kemudian ibu-ibu kita ajak anak-anak kita ini bermain, misalnya kalau kita memasak, bisa kita kemudian ajak anak kita ini ke dapur, kemudian kita ajak dia untuk kemudian dia bermain di dapur dengan menghindari kemudian bahan-bahan yang kemudian tajam. Nah, bisa jadi salah satunya adalah waktu mengatur piring untuk makan, menghidang makanan dengan keluarga, ibu-ibu bisa mencontohkan dan mendampingi si anak ini untuk kemudian menghidangkan makanan untuk makan siang atau makan pagi. Kemudian yang terakhir adalah di video ini, karena ini adalah video tugas simulasi di modul 2, saya Muhammad Hadidi sebagai SDM Kesos atau pendamping PK Kecamatan Sang Kabupaten Sulu, sebagai tugas ini selalu menyampaikan dan akan terus kita praktekkan untuk mencegah stunting ini, agar stunting ke depan di Kabupaten Simulu ini khusus Kecamatan Sanggi akan terhindar lewat P2 K2 yang kemudian tiap bulan kita laksanakan. Itu saja ibu-ibu sebagai simulasi dari video ini, sehingga kita terhindar dari kemudian stunting atau penyakit pada anak atau sesuatu terjadi pada anak yang disebut stunting. Yang masalahnya terus kita simulasikan dan sosialisasikan sehingga kita terbebas dari yang namanya bayi stunting. Itu saja, terima kasih. Saya Muhammad Hadiji, pendamping PK Kecamatan Sang Kabupaten Simulu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.